septic tanknya nggak kedap, akhirnya kan mencemari air tanah yang ada di sekitarnya, kemudian masuk ke dalam sumur. Ya akibatnya ini ya. Udah kita pisah tuh Pak dengan warna yang berbeda, tapi pada saat masuk ke gerobak sampah itu kan tercampur lagi Pak. Jadi memang harus dari hulu ke hilir sih Pak. Infrastrukturnya harus kita siapkan. Per hari ini masih bangga kita mendesain, membangun, menyediakan teknologi sampah menjadi RDF di Bantar Gebang 2000 ton per hari. Itu terbesar di Indonesia. Karena kalau kondisi-kondisi seperti ini kan biasanya mereka buangnya kalau untuk yang grey water langsung ke selokan ya Pak ya. Selokannya nggak ditutup, jadi dari selokan masuk nih Pak. Maksudnya biasanya yang terbang tuh Pak. Apa itu? Kecoa terbang Pak. Oh, kecoa. Kalau masih di darat mungkin masih bisa dikejar Pak. Kalau udah terbang ini kan. Iya, apalagi orang penghuninya latah gitu kan. Artinya sebenarnya sanitasi itu jadi concern juga kalau saya lihat Pak, sama oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat Pak, karena jadi salah satu proyek yang memang sebetulnya saat mengerjakan itu banyak mengganggu, tapi saat kedepannya mungkin bisa lebih bermanfaat gitu. Manfaatnya nggak bisa dirasakan langsung gitu Pak. Kalau kita memang efeknya adalah kemacetan. Pilihan macet atau meledak tadi. Iya, pilihannya adalah macet atau meledak di kemudian hari, kita nggak tahu itu. Betul Pak. Halo Sobat Adi, ketemu lagi dengan saya Supriyono dalam acara Bicons, bicara konstruksi dari ide jadi solusi. Oke, Bicon udah masuk di edisi kelima ya kali ini, di mana ngangkat permasalahan yang sering dialami oleh Sobat Adi dalam dunia konstruksi. Di episode sebelumnya kita membahas sudah ada retak pada tembok, seputar lantai keramik, kemudian ada seputar atap dan plafon. Terakhir yang kemarin episode 4 kita bahas tuntas konstruksi rumah dari struktur bawah hingga struktur atas. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana bangunan rumah bisa disebut sehat. Baik, kita perkenalan dulu dengan kedua narasumber kita. Mungkin dari paling sebelah kanan saya. Ya, terima kasih Pak Supri. Perkenalkan saya Rudi dari Departemen Infrastruktur 1 Pak. Saat ini bertugas di proyek Jakarta Sewerage Development Project Zona 1 Paket 6. Di mana itu Pak? Di Jakarta Pak. Posisi areanya? Ada pekerjaan di area Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Jadi ada di dua wilayah kota tersebut. Kurang lebih kita mengerjakan ada jaringan pipa sepanjang 13 kilo Pak. Pipa air bersih atau air kotor ini? Kita mengerjakan full jaringan air limbah, air kotor Pak. Oke, jaringan air limbah ya. Betul Pak. Oke. Mungkin yang kedua. Baik Pak, perkenalkan teman-teman, saya Anggara Satria dari Unit Operasi Bisnis Lingkungan Departemen Infrastruktur 1. Sekarang saya membantu sebagai Project Manager di Estate Management IKN, sekaligus juga membantu di R&D dan pemasaran Unit Operasi Bisnis Lingkungan. R&D nih, tertarik nih. Siapa Pak? Oke, kita langsung aja ke tayangan video, kita coba. Ini ada video viral terkait septic tank yang meledak. Ledakan septic tank terjadi di rumah pasangan suami istri Kusni 60 tahun dan Lulus 50 tahun, warga Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota Kediri. Akibatnya rumah korban hancur dan salah satu penghuni rumah mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Kondisi rumah Pak Sutri Kusni dengan Lulus rusak parah. Atap dan genteng rontok, dinding rumah jebol dan kaca juga pecah. Beberapa perabotan rumah tangga juga masih tertimpa reruntuhan genteng dan atap. Tetangga korban mengaku kejadian terjadi sekitar pukul 2 siang. Saat itu ia di dalam rumah. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Kerasnya ledakan rumahnya ikut retak. Sementara Kapolsek Kota Kediri Kompol Ridwan Sahara membenarkan kejadian tersebut. Ledakan berasal dari septic tank yang diduga penuh dengan amoniak. Nah ini. Ini ada di Kediri nih kejadiannya nih. Cukup memprihatinkan ya. Ini kejadiannya di Kediri. Septic tank meledak. Dan terakhir tadi ada clue penyebabnya amonia gitu. Iya Pak. Kira-kira atau benar nggak sih amonia atau ada zat lain?
Biasanya kan metana ya kalau nggak salah. Iya Pak, betul, karena kalau di pemukiman padat dan konvensional biasanya mereka kan masih menggunakan septic tank yang independen gitu ya Pak ya, per masing-masing rumah membuat. Nah itu kadang yang menyebabkan pemeliharaannya mungkin nggak terlalu konsisten gitu Pak, jadinya ada gas-gas terperangkap tanpa ada pengurasan dan tindakan-tindakan lain, sehingganya terjadilah ledakan-ledakan yang mungkin yang tadi disampaikan tadi Pak. Artinya memang kalau kita dengan menggunakan septic tank independen itu baiknya kita lakukan pemeliharaan rutin ya Pak ya, karena apalagi pengurasan dan gas-gas yang terperangkap itu agar bisa terkeluar gitu Pak ya, jadi tidak terperangkap di dalam. Mungkin dengan teknologi yang saat ini dengan beberapa metode yang sudah update itu bisa mengurangi resiko-resiko yang bisa terjadi Pak. Itu mungkin Pak. Mungkin dari Pak Anggara? Ya mungkin sedikit menambahkan Pak, infrastruktur septic tank ini juga kalau tidak salah sudah ada SNI-nya Pak. Jadi apabila ada septic tank, dia ada aliran udaranya keluar. Biasa kalau di kita dulu kan ada pipa keluar gitu kan Pak. Terus dia grey waternya mengalir overflow sendiri ke selokan. Ya mungkin dasar-dasar infrastrukturnya mungkin Pak ya, ini analisa saya pribadi mungkin tidak terpenuhi Pak, sehingga gasnya terperangkap, dan ini mungkin kalau daya ledaknya sebesar ini mungkin besar juga ini gasnya Pak ya. Saya juga kaget juga sampai tembok retak, juga sampai gentengnya keangkat, udah masif juga ya Pak ya. Masif juga ini. Mungkin seumur dari neneknya mungkin ini septic tanknya gitu. Betul Pak. Ini jadi apa ya, pembelajaran paling berharga karena jarang kejadian seperti ini Pak. Biasanya kalau di sanitasi itu yang meledak biasanya TPA Pak. TPA di landfill itu meledak, itu beberapa kali kejadian. Atau mudah kebakaran. Nah, kalau septic tank meledak dengan sebesar ini, harusnya ini juga udah jangan sampai ke depan terulang lagi sih Pak. Ini udah jadi contoh buruk yang harusnya tidak boleh diulang sih Pak. Jadi syarat utamanya yang tadi Pak Rudi bilang, jangan sampai ada udara yang terperangkap di dalamnya, dengan itu kan gas semua ya. Betul. Memang harus dipasang pipa untuk saluran udara keluar itu. Betul, Pak. Mungkin selanjutnya, nah ini nggak tahu, ini orang baru mau bangun rumah atau bangun konsepnya septic tank sama sumur ini berdekatan ini. Padahal lahannya luas tuh kelihatannya Pak ya. Ini ada nggak sih jarak minimal antara sumur dengan septic tank? Kalau yang pernah saya baca Pak ya terkait dengan jarak antara sumur dan septic tank itu, kalau berdasarkan standarnya WHO kurang lebih 10-15 meter ya Pak ya. Artinya mungkin itu sangat ideal, tapi dengan kondisi contoh kalau kita bicara kota Jakarta Pak, yang kita tahu sendiri kepadatannya seperti apa, dengan kondisi pemukiman yang sangat rapat gitu ya Pak, mungkin itu akan jadi salah satu tantangan tersendiri Pak apabila untuk memenuhi standar yang tadi 10-15 meter. Tapi mungkin dengan beberapa update tadi sempat disampaikan Pak Anggara terkait dengan septic tank itu kan artinya bisa dibuat separator seperti itu ya Pak ya, sehingganya bisa mengeluarkan atau mengurangi kontaminasi si septic tank sendiri ke air tanah, mungkin seperti itu Pak. Itu mungkin salah satu juga yang sempat kebetulan di pekerjaan yang saat ini kan saya cukup intens dengan kaitannya dengan sanitasi Pak. Kalau saya lihat memang beberapa lokasi yang ada di Jakarta itu sangat belum memenuhi Pak, belum memenuhi standar kelayakan untuk menjaga air tanah. Tapi memang dengan adanya beberapa inovasi yang saat ini dilakukan, sepertinya itu akan mulai mengarah ke arah yang positif itu Pak. Artinya sudah ada beberapa lokasi padat yang dibuatkan IPAL komunal seperti itu, jadi domestik Pak. Jadi dia lebih kecil lingkupnya, sehingga warga itu bisa lebih meminimalisir nih kondisi-kondisi seperti ini gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Dari Pak Anggara ada tambahan? Ya mungkin sedikit saja Pak, material pembuat septic tank lah khususnya Pak ya. Memang itu kedap gitu kan Pak, tidak bocor ke air permukaan. Begitu juga sebelum masuk ke septic tank dari kamar mandi Pak. Dari kamar mandi ke septic tank itu kan ada jarak. Nah itu gimana
posisi kamar mandi, kedapnya kamar mandi, sama pipanya itu juga kita yakinkan tidak mengeluarkan cairan atau rembesan ke permukaan tanah. Kalau ada sumurnya di sini yang kecuali sumurnya buat kolam lele peternak lele gitu. Tapi kalau nggak salah ini kayaknya mungkin buat kolam resapan deh itu. Soalnya ada pipa itu, ada outletnya di situ. Ini mungkin gambarnya aja, angle-nya. Ini harusnya kayak ini septic tank terus ke sana itu untuk resapannya, nggak tahu nih. Tapi memang kondisi konvensional itu kan memang jaraknya 10 sampai 15 ya, Pak ya. Antara sumur sama septic tank. Memang kalau di pemukiman padat itu ya solusinya ya itu tadi. Mau pakai komunal untuk septic tank bersama atau mungkin yang pakai septic tank yang model baru itu. Bio septic tank itu betul. Ya. Jadi dia ada bakterinya di dalam tuh, Pak. Tuh ya kondisinya ya lahannya sempit. Iya, Pak. Terbatas, Pak. Terbatas. Oke. Ini ada video nih. Masih menggunakan air yang berasal dari air sungai, danau maupun air tanah sebagai sumber air minum. Seperti Nanda Saptarini, ibu 2 anak warga Jakarta Selatan ini masih menggunakan air ledeng yang berasal dari air tanah untuk konsumsi sehari-hari. Hasil studi kualitas air minum rumah tangga yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 menemukan bahwa sebanyak 68,9% sumber air minum rumah tangga tercemar bakteri E. coli. Ini berarti hampir 70% sumber air minum di Indonesia tercemar tinja. Nah ini. Nah ini kan apa ya? Saling keterkaitan ya, Pak. Iya, itu. Ya karena tadi septic tanknya nggak kedap, akhirnya kan mencemari air tanah yang ada di sekitarnya. Kemudian masuk ke dalam sumur. Ya akibatnya ini ya. Betul. Betul. Ini jelas ya. Ini pencahayaan kurang sekali ini. Mungkin arah terbit dan terbenamnya matahari ya, Pak ya. Kalau teman-teman arsitek sepertinya menghitung tuh, Pak. Artinya bangunan ini harus mengarah kemana gitu, Pak? Atau ini pas mendung mungkin. Bisa jadi, Pak. Musim hujan berarti mungkin. Jadi sebenarnya kan kalau di siang hari kalau kayak gini kan nggak hemat listrik kan ya, Pak? Betul, Pak. Betul. Dan sekarang mungkin teman-teman arsitek juga selain kalau di daerah yang padat karena susah dia berebut sinar matahari, atapnya, Pak. Atapnya yang tembus, plafonnya juga tembus, jadi juga mengatur sinar yang masuk. Mengurangi energi juga yang dibutuhin. Mungkin juga dari bahannya, mungkin apakah bisa dari kaca atau apa sehingga sinar matahari bisa masuk ya. Sudah banyak pilihan sih materialnya itu. Tidak harus jendela gitu maksudnya. Iya. Nah ini mungkin yang tadi sampaikan Pak Anggara nih. Dengan Pak Anggara tadi. Itu kan juga Loster itu kan bantu untuk sirkulasi udara ya, Pak. Betul, Pak. Dengan model roster yang ada sekarang kan banyak ini ya, Pak ya. Artinya lebih mengedepankan artistik jadinya, Pak. Jadi dilihat juga masih bagus. Kan gitu, Pak. Jadi lebih estetik di situ. Ya, betul, Pak. Nah ini aku pikir salon ada air di video kamar mandi cuma tempat buat air aja, coba deh dipikir lagi. Ternyata tempat yang satu ini bisa jadi pintu masuk buat para penghuni yang gak diundang. Salah satunya kecoa. Gak cuma ganggu pemandangan, si kecoa yang suka muncul dari salon air juga bikin kita ngerasa jijik dan gak nyaman. Apalagi kalau sampai nyentuh di sikat gigi atau perlengkapan mandi. Apalagi tuh nyampe di sikat gigi. Tahu-tahu kita langsung gosok gigi. Musuhnya biasanya yang terbang tuh, Pak. Apa itu? Kecoa terbang, Pak. Oh, kecoa. Kalau masih di darat mungkin masih bisa dikejar, Pak. Kalau udah terbang ini kan. Iya, apalagi orang penghuninya latah gitu kan. Ya ini kan salah satu penyebab sanitasi juga gitu. Jadi nggak sehat di dalam ruangan itu. Ya. Ini padahal udah bagus ya keramiknya ininya gitu. Sayangnya di floor drainnya nggak tertutup rapat. Ya.
Kalau untuk jaringan-jaringan yang saat ini dibuat komunal Pak, mereka langsung catchment-nya langsung ke dalam toilet biasanya Pak. Jadi mungkin bisa lebih terjaga ya, karena dia jaringannya full terkonek sampai ke pengolahan limbah. Mungkin kamar mandi ya? Betul Pak. Karena kalau kondisi-kondisi seperti ini kan biasanya mereka buangnya kalau untuk yang grey water langsung ke selokan ya Pak ya. Selokannya nggak ditutup, jadi dari selokan masuk nih ininya Pak. Kalau sudah seperti ini treatmentnya gimana Pak? Mungkin dipasang kamper berarti Pak. Iya. Atau enggak saringan kali ya? Di area outletnya dibuat itu. Ini Pak, dibuat apa semacam screen gitu ya Pak, bar screen gitu Pak. Iya, apalagi kalau udah kecoa gitu, Iya Pak. Musuh bersama Pak. Musuh apa tadi nempel di sikat gigi itu kan ya jijik banget ya. Kan dia telur-telurnya itu kan lumayan ini bikin penyakit itu. Kalau kita lihat masih lebih mending mungkin ya Pak, tapi kalau kita nggak lihat terus kita pakai kan ya itu. Kalau kita lihat langsung ganti baru kayaknya. Ganti baru rumahnya maksudnya. Oke, selanjutnya ini kondisi tumpukan sampah ini. Ini tukang pungutnya kayaknya lagi cuti atau gimana ini? Atau TPA-nya lagi penuh Pak. Wis, TPA-nya penuh ya. Atau lagi demo yang ngambilin. Belum dibayar itu sama RT-nya. Lalu bagus udah tempat sampahnya udah proper itu kan, sudah kayak ada 3 gitu. Cuman itu kayaknya mungkin udah penuh juga. Pengambilannya berarti ya Pak ya. Iya. Collectingnya berarti Pak. Ini yang perlu diperhatiin itu. Dia udah misahin itu kayaknya yang di sebelah sana itu plastik botol itu, di plastik putih itu. Kalau di kita bisa dipilah seperti itu akan banyak membantu ya Pak Anggara ya. Betul Pak, milah di hulunya. Iya. Harus itu. Betul. Harus ada kesadaran. Kayaknya perlu sosialisasi atau diajarkan di tingkat sekolah dasar kayaknya. Cuman kadang gini Pak, kita di rumah misalkan saya milah jadi 3 jenis gitu Pak. Yang daur ulang masih memiliki nilai ekonomis, sampah sisa makanan sama residunya di luar 2 itu. Udah kita pisah tuh Pak dengan warna yang berbeda. Tapi pada saat masuk ke gerobak sampah itu kan tercampur lagi Pak. Jadi memang harus dari hulu ke hilir sih Pak. Infrastrukturnya harus kita siapkan gitu. Ini sekalian kita ngasih edukasi ini. Iya Pak. Ini yang warna paling kiri hijau. Itu artinya apa nih Pak Anggara? Mungkin bisa dijelasin nih. Iya Pak. Jadi yang hijau atau sampah mudah terurai ini yang biasanya kita sebut sampah organik Pak. Oke. Jadi sebenarnya secara alamiah dia juga akan hilang sendiri Pak. Cuman memang dari karakteristik sampah di Indonesia ini yang memiliki volume paling tinggi Pak. 40-60% sampah kita itu paling tinggi adalah sampah organik. Di mana tidak memiliki nilai ekonomis, menghasilkan air lindi, dan menghasilkan gas metan yang tinggi. Jadi permasalahan utamanya adalah di sini Pak. Nah, karena itu ini sekaligus promo Pak ya. Izin sekaligus promo. Jadi kita juga sedang melakukan pilot project di kantor kita sendiri di MT Haryono, mungkin dalam waktu dekat. Insya Allah mungkin bulan depan ini sudah berjalan, yaitu pemilahan food waste Pak, sampah makanan. Baik itu di kantin, di restoran maupun di ruangan kerja kita sendiri. Tempat sampahnya sudah ada, nanti kita adakan green box Pak untuk food waste. Dimakan dengan black soldier fly atau larva, masukin larva umur 6 hari, di hari ke-14-nya kita panen Pak. Nah, kita kerjasama dengan teman di Bantar Gebang gitu, jadikan pupuk untuk taman itu sendiri Pak. Pupuk atau pakan ternak buat ikan-ikan koi kita di bawah Pak ya. Itu juga bisa. Jadi permasalahan utamanya adalah food waste Pak. Di mana di Jakarta itu sampah 8.000 ton per hari Pak. Kita Adikarya per hari ini masih bangga kita mendesain, membangun, menyediakan teknologi sampah menjadi RDF di Bantar Gebang 2.000 ton per hari Pak. Itu terbesar di Indonesia. Ini kan sedang dibangun di Rorotan 2.500 itu sama Pemda, tapi itu masih ada PR sekitar 3.500
per hari lagi Pak. Pemda DKI, makanya kita juga turut membantu pemerintah daerah ini. Lalu kalau sampah kertas, plastik itu sampah yang memiliki nilai daur ulang Pak. Biasanya untuk bank sampah dan lain-lain itu kita pisahkan. Kalau sampah umum ini yang tidak memiliki nilai daur ulang, tapi sebenarnya kalau kita mau ngulik lagi di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan, ini sudah banyak pemain untuk mengambil sampah ini Pak. Karena kayak tadi Pampers gitu, itu kalau dicuci, dikeringkan itu masih memiliki nilai Pak. Itu juga tisu, ini juga ada nilai kalornya, itu juga sebenarnya ada Pak yang mau ngambil Pak. Cuman gimana kita memilah di hulunya Pak, tidak tercampur. Kalau sampah B3 itu di project dan di kantor Adikarya kan kemarin kita sudah ada green box juga, tapi green box untuk limbah B3 Pak. Jadi kayak neon, baterai, aki itu nanti kita cartridge printer ya, tinta printer itu nanti kita kerjasamakan dengan pihak ketiga yang memang berizin Pak. Jadi kalau limbah B3 ini titik TPS-nya harus kita laporkan ke dinas LH, transporternya juga khusus dan pengolahannya juga khusus Pak. Jadi kalau limbah B3 ada kekhususannya sendiri dibandingin sampah domestik. Terus kalau misalnya ini Sobat Adi yang di rumah nih, yang di rumah biasa itu kan, berarti kalau untuk limbah B3 ini kan bisa jadi bohlam lampu yang udah mati, itu ya, baterai jam yang udah mati, itu bisa masuk ke sana ya? Bisa masuk Pak, dan harusnya terpisah dari kita ke tempat sampah biasa Pak, sebaiknya seperti itu. Kalau yang botol-botol parfum, botol aerosol gitu, masuknya kemana? Sejauh ini sih bukan limbah B3 Pak ya kalau di aturan. Jadi termasuk di non organik berarti. Kecuali dia kayak pembasmi serangga gitu itu masuk Pak. Oh, masuk di B3. B3. Kaleng cat? Iya, masuk itu. B3. Kan di rumah tuh kan juga biasa ibu-ibu nyapu nih daun-daun tuh masuk di mana? Bisa nggak di organik? Masuk di organik sebenarnya Pak. Masuk di organik, cuman organik ini tidak semua organik yang bisa kita kelola dengan teknologi atau metode black soldier fly maggot ini Pak. Karena maggot ini hewan, dimana kita pengennya hewan ini sehat, gemuk, kita panen. Nah kalau hanya dimasukin daun, dia nggak bisa sehat nanti Pak. Jadi harus ada sampah sisa makanan manusia. Jadi pas manusia makan itu yang punya vitamin, karbohidrat gitu Pak, protein. Berarti organik baiknya dipisah lagi ya antara food waste, sama sampah perkebun sampah taman lah Pak. Sampah taman gitu ya. Ya kan sayang kan biasanya daun-daun itu kan bisa buat kompos ya. Betul. Gitu. Nah, tapi kalau skala perkotaan memang edukasi ini kan perlu waktu Pak. Memang harus semenjak dini. Dengan kondisi sekarang kita juga ada teknologi industrinya Pak, yaitu sampah domestik ini kita jadikan arang Pak. Kita jadikan arang sebagai pengganti batu bara di boiler-boiler. Itu juga sedang kita jajaki juga Pak dengan beberapa pemerintah daerah. Kalau limbah ini nih, minyak goreng yang bekas itu masuk kemana nih Pak? Iya, sebenarnya itu masuknya ke limbah B3, tetapi ini kan sudah ada off-takernya sekarang Pak. Bahkan BUMN Pertamina juga membuka layanan menerima sampah atau minyak goreng tadi dihargain Pak, langsung dibeli. Kalau di Jakarta kebetulan saya tinggalnya bukan di komplek besar gitu Pak ya. Jadi mereka tuh di luar Pertamina swasta itu jemput bola Pak ke RT RW Pak, masang di regennya, ada timbangan dihargain berapa nanti saya ngambil gitu. Jadi memang berharga sekali Pak, karena ini sebenarnya bisa diolah di Pertamina atau bisa langsung ekspor ke Eropa Pak. Diekspor minyak buat goreng apa ya? ini di sana di cycling lagi Pak. Jadi cycling lagi jadi minyak goreng lagi. Bukan minyak goreng oplosan ya? Bukan Pak. Karena kalau sawit kan nggak tumbuh di sana Pak. Iya, di sana nggak tumbuh.
Sekarang kan di dunia minyak gorengan kan dari sawit, Pak. Iya. Nah, mereka senang kalau limbahnya itu digunakan. Limbahnya saja. Iya. Takutnya itu tadi sih, oplosan. Apalagi yang sekarang lagi viral itu beras oplosan. Nah, yang bisa dimakan manusia aja bisa dioplos, apalagi yang lain. Oke, selanjutnya, nah ini ke Pak Rudi nih. Iya, Pak. Ini instalasi jaringan air limbah. Ini yang sekarang lagi dikerjakan di Jakarta ya? Betul, Pak. Ini kebetulan sumber materinya saya ambil dari proyek saya dulu. Oh, Denpasar berarti ini, Pak. Jadi konsepnya seperti ini ya Pak Rudi ya? Betul, Pak. Dari rumah tangga, itu dari mungkin tempat cuci ya? Berarti ini yang diambil dari rumah tangga ada 2 kategori berarti ya Pak ya? Yang grey water dan yang black water ya Pak ya? Kalau untuk yang grey water mungkin saat ini sudah ada permodelan juga Pak di Jakarta. Jadi di proyek yang saat ini dikerjakan oleh Adikarya ada teman-teman kontraktor lain yang mengerjakan juga di pilot projectnya untuk terkait dengan pengambilan langsung ke rumah-rumah warga Pak. Nah itu sudah penampungan khusus ya? Langsung Pak, sama dengan WTP yang kita juga masuk ke sana gitu Pak. Okay. Sama-sama di Waduk Pluit ya Pak ya. Jadi WTP-nya sama, tapi memang ada satu wilayah pilot project yang memang mereka langsung catchment ke rumah-rumah warga Pak. Nah itu mereka langsung mengambil, kalau saya nggak salah mereka sudah ngambil grey waternya sampai dengan black waternya tuh Pak. Tapi kalau untuk yang umum, yang daerah, maksudnya untuk wilayah-wilayah skala besarnya Pak, itu mereka sifatnya masih seperti mengambil aliran drainase kota gitu Pak. Jadi dia mengolah untuk aliran drainase kota sehingganya saat selesai diolah itu bisa jadi air yang lebih sehat atau lebih bersih gitu Pak bisa. Jadi dia masih intercept dari saluran-saluran dari sungai seperti itu. Tapi untuk yang pilot project memang sudah seperti ini nih Pak. Tapi umumnya kalau untuk di Jakarta selain yang JSDP tadi Pak itu sudah ada yang tadi saya sempat sampaikan. Jadi dia ada wilayah komunal yang memang mereka langsung mengambil ke rumah-rumah warga Pak. Jadi skalanya itu lebih ke regional seperti itu, lebih kecil gitu Pak skalanya Pak. Jadi dia per kecamatan atau per kelurahan seperti itu mereka ambil Pak. Jadi per masing-masing wilayah itu ada satu IPAL bahasanya itu SPALDE ya Pak ya. Jadi lebih kecil skalanya dibandingkan yang saat ini dikerjakan di JSDP gitu Pak. Itu juga sudah lumayan efektif untuk mengurangi kontaminasi air tanah ya Pak ya. Karena ya itu tadi septic tanknya entah itu dia infiltrasi jadi bocor dan lain-lain jadinya. Iya itu dia. Mengganggu air tanah sendiri gitu Pak. Ini udah berjalan juga ya Pak ya di beberapa kota besar ya Pak sebetulnya. Sebenarnya kan yang sudah berjalan itu kan di Jogja. Di Jogja itu kan sudah. Kayaknya peninggalan kolonial itu. Terus di Denpasar kemarin memang saya juga ikut terlibat di proyek ini dan warga pun juga sudah semacam kayak bayar iuran kayak PDAM gitu tiap bulan. Itu untuk tipping fee-nya itu ya tipping fee-nya untuk jaringan limbahnya ini. Jadi di Denpasar ya harapannya memang air tanahnya tidak tercemar gitu. Terus ada Palembang proyek juga di Palembang, di Medan, terus di Manado, di Makassar dari proyek Infra 2. Betul Pak, betul. Jadi kalau dibilang skala besarnya Jakarta sebenarnya sedang baru memulai nih Pak skala besarnya. Memang kalau saya lihat master plan-nya memang mereka sampai 2050 ya Pak ya. 2050 bertahap Pak. Memang di Denpasar pun juga bertahap itu. Sampai di tahap ketiga, nggak tahu nih apakah udah jalan atau belum itu. Ya, betul Pak. Dan kemarin yang baru tender itu wilayah Semarang. Ya. Itu baru tender. Artinya sebenarnya sanitasi itu jadi concern juga kalau saya lihat Pak oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat Pak, karena jadi salah satu proyek yang memang sebetulnya saat mengerjakan itu banyak mengganggu, tapi saat kedepannya mungkin bisa lebih bermanfaat gitu. Manfaatnya nggak bisa dirasakan langsung gitu Pak.
Kan kalau kita memang efeknya adalah kemacetan. Pada saat kita masak pipa, hujatan kita terima waktu. Pilihan macet atau meledak tadi. Iya, pilihannya adalah macet atau meledak di kemudian hari, kita nggak tahu itu. Betul. Dari tadi kan kita bahas ada grey water, black water. Mungkin dari Pak Rudi bisa menjelaskan nih. Iya Pak. Umumnya kalau untuk grey water itu lebih banyak bersumber dari limbah-limbah domestik seperti air mandi cuci kakus, terus dari drainase saluran pemukiman seperti itu Pak. Tapi kalau untuk black water lebih spesifiknya lebih ke arah tinja dan limbah-limbah berat Pak. Artinya limbah-limbah cair tapi memang kontaminasi berat. Mungkin seperti itu untuk pembedaan antara grey water dan black water. Itu mungkin akan jadi pembeda juga saat di pengolahannya nanti seperti itu Pak. Oke, selanjutnya. Nah, ini sponsor nih. Proyeknya Pak Rudi nih. Iya Pak. Ya, kalau dilihat memang sanitasinya Jakarta juga masih belum terpenuhi semua kan Pak. Walaupun sudah ada perusahaan daerahnya Pak, teman-teman dari Perumda sudah berjalan juga gitu. Paljaya. PD Paljaya betul Pak. Nah, itu kan cukup lumayan banyak tadi dari video sebelumnya ini tadi. Betul Pak. Nah, ini ada grey water, black water. Ya. Konsepnya sebetulnya globalnya sama ya Pak ya. Mungkin masing-masing wilayah itu, masing-masing kota itu teknologinya aja Pak. Betul. Teknologi pengolahannya yang beda ya Pak. Ya, kebetulan konsultan pengawasnya juga sama dulu Pak. Teman-teman Pak Supri juga nih. Legenda-legenda jaringan air limbah Pak. Nah ini metodenya Pak. Nah ya ini ya mungkin dari Sobat Adi yang di wilayah Jakarta ngerasa ada kemacetan ya mohon bersabar, ini ada pekerjaan yang memang cukup memakan waktu ya Pak Rudi ya. Kurang lebih kita akan selesai 2026 akhir Pak. 2026 akhir. Ya sebenarnya kita juga sudah ada traffic management juga kan Pak. Betul Pak. Kita pengalihan kemana gitu. Dan kalau memang belum selesai konstruksinya kita coba untuk tutup Pak, supaya pengendara itu pengguna jalan masih bisa menggunakan gitu, temporer. Betul Pak. Kita coba semaksimal mungkin untuk mengurangi gangguan Pak. Seperti itu. Dan media komunikasinya berjalan juga ya disampaikan. Pemerintah daerah dan beberapa instansi juga udah lumayan bantu kita untuk sosialisasi Pak. Jadi artinya gangguan-gangguan itu bisa lebih diinformasikan sejak dini gitu Pak. Dan kita coba untuk mereduksi itu gitu Pak di lapangan. Ya, harapannya airnya nanti bisa jadi lebih bening ya. Lebih bersih. Lebih bening berarti ada komparasinya Pak. Secara visual langsung. Oke, ini udah di ujung acara podcast kita kali ini. Mungkin dari narasumber ada tips untuk bisa disampaikan? Mungkin sedikit Pak. Mungkin resume atau apalah tadi. Ya Pak. Kalau dari sampah ya Pak, mengenai persampahan, memang kita harus mengedukasi ini kalau bicara skala rumah ya. Orang tua, anak mengedukasi untuk tidak bisa membuang sampah sembarangan, tidak boleh gitu, lalu memilah sampah. Mungkin juga kalau punya halaman yang cukup luas ada biopon ya, atau bio untuk sampah organik jadi pupuk gitu. Lalu kita juga bersama Pak Rudi juga sedang berinovasi untuk portable toilet Pak, walaupun dari sisi bisnisnya ada khusus di DKI Jakarta, tapi di daerah-daerah remote itu juga bisa jadi khusus di proyek kita mungkin ya, solusi ya, juga. Mungkin itu sih Pak dari saya. Oke, mungkin kalau dari saya sedikit saja Pak terkait dengan sanitasi ya Pak ya, karena memang
ini mungkin jadi hal yang dalam tanda petik tidak terlalu diperhatikan oleh warga karena ya sudah terbiasanya sudah berjalan tanpa ada gangguan. Saat ini coba lebih diperhatikan oleh pemerintah, artinya memang arahnya itu kita ingin melihat kondisi air tanah dan air di drainase dan sungai kita bisa jadi lebih bersih. Artinya saat ini yang sedang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah memang sedikit ada gangguan oleh beberapa teman-teman yang sedang mengerjakan pekerjaan, tapi artinya nanti di jangka waktu yang akan datang harapannya bisa jadi manfaat buat warga sekitar gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Baik. Oke, terima kasih. Oke Sobat Adi, itu tadi podcast terkait solusi membangun rumah sehat. Ya, kalau rumah kita sehat, tentunya penghuninya juga ikut sehat. Amin. Ya. Yang terutama adalah kita harus punya edukasi ya. Orang tua sebagai role model kepada anaknya juga harus mencontohkan caranya membuang sampah yang benar, yaitu dengan memilah sampah tentunya dan membuang sampah pada tempatnya. Oke. Baik, oke Sobat Adi. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like and comment. Dan ingat, share juga ke kerabat yang lainnya. Bisa lewat WhatsApp, IG, X, mungkin bisa juga dengan Facebook mungkin ya. Dan jangan lupa nonton episode sebelumnya. Jika ada ulasan tema yang mau dibahas, bisa Sobat Adi tulis di kolom komentar ya. Baik, saya Supri undur diri. Sampai ketemu di podcast Beacons selanjutnya. Beacons, bicara konstruksi dari ide jadi solusi.